Salam sehat dan umur panjang. Tetap jaga jarak dimanapun Anda beraktivitas di luar rumah. Gunakan masker setiap kali Anda berelasi dan bersosialisasi dengan orang lain. Saat kembali ke rumah, cucilah tangan dengan bersih dan segera rendam dan cuci pakaianmu, kemudian mandilah dengan bersih. Berkumurlah dengan cairan kumur atau bersikat gigi dengan benar dan bersih. Pakaian yang hendak dipakai harus disetrika terlebih dahulu. Semoga kalian semua sehat selalu. Tuhan memberkati. Baiklah, anak-anak sekalian, kali ini kita akan lanjutkan materi berikutnya. Di dalam video presentasi kali ini, Bapak akan menjelaskan sistem pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Di mana pada presentasi kali ini akan menampilkan dan menjelaskan skema sistem pengolahan makanan dari bawaan mentah sampai menjadi produk olahan makanan. Kita diajak mengetahui tahapan perencanaan dari awal perencanaan hingga tahap perencanaan akhir. Pada akhir video presentasi akan diberikan tugas dengan jangka waktu yang cukup lama, yaitu tentang membuat album resep makanan, gambaran tentang album foto pengolahan resep-resep pengolahan makanan yang dimodifikasi. Waktunya itu tidak singkat tetapi cukup lama, sehingga anak-anak tidak merasa terbebani dalam membuat tugas tersebut, karena memang ini perlu ketelitian dan perlu mengumpulkan album itu jadi sangat rapi dan juga tersusun dengan baik, sehingga memiliki album set makanan sendiri. Demikian dan video presentasi kali ini. Mari kita simak video presentasi berikut ini. Sistem pengolahan makanan khas daerah. Marilah kita melihat skema berikut ini. Makanan apa yang diolah? Apakah makanan nabati atau makanan hewani? Bahan makanan mentah dari makanan nabati yaitu bawang, cabai atau lombok, kemiri, merica, ketumbar, kunyit, lengkuas, laos, dan banyak lagi bahan-bahan mentah lainnya. Bahan mentah untuk makanan nabati itu adalah merupakan bumbu masakan. Sedangkan makanan hewani bumbunya bukan termasuk bumbu tetapi bahan makanan hewani yang belum diolah, yaitu telur, daging, ikan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian makanan yang setengah jadi dari makanan nabati yaitu bumbu putih, bumbu kuning, dan bumbu merah. Nah, ini sudah bahan-bahan bumbu tersebut diolah, dicampur aduk satu dengan lainnya menjadi yang namanya bumbu putih. Bagaimana itu bumbu putih? Nanti di pertemuan berikut kita akan melihat bagaimana cara membuat bumbu putih, kemudian bumbu kuning dan bumbu merah. Selanjutnya untuk makanan hewani, untuk bahan makanan setengah jadi yaitu dibuat menjadi daging, itu direbus jadi kaldu ayam, kemudian kaldu sapi, kemudian daging irisan empal, bandeng presto, dan lain-lainnya. Itu dijadikan makanan setengah jadi atau setengah masak. Bisa seperti kayak bandeng presto itu walaupun sudah dibeli di pasaran tetapi harus digoreng lagi. Seperti itulah. Kemudian bahan makanan jadi untuk makanan nabati seperti sop, lalapan, pecel, gado-gado, urap, karedok, dan lain-lain.
masih banyak lagi. Kemudian untuk makanan hewani seperti soto, rendang, empek-empek, bakso, ayam koloke, dan lain-lainnya. Skema berikut yaitu perencanaan awal, di mana dalam perencanaan awal itu menentukan bumbu dasar apa yang digunakan, apakah nabati atau hewani. Kemudian mengamati pasar. Setelah menentukan bumbu dasar yaitu mengamati pasar. Apa yang diamati di pasar yaitu makanan yang disukai oleh masyarakat. Kemudian mengecek harga jual di pasaran. Kemudian menentukan jenis penjualan yang akan dijual. Nah, kita sudah mengamati di pasar. Kemudian mengamati lokasi untuk memilih, yaitu daerah perkantoran atau komplek persekolahan kah, atau daerah pertokoan, atau daerah pasar tradisional. Nah, tinggal kita amati kira-kira konsumen itu suka di mana lokasinya untuk gampang menemukan atau melihat hasil makanan yang dijual. Apabila makanan di sekitar lokasi tersebut sama semua, kemungkinan untuk peluang dibeli itu sangat kecil. Tapi kalau lokasi di situ tidak ada yang menjual apa yang kamu jual dalam bahan makanan awetan, otomatis mereka akan membeli semua produk makanan yang kalian jual. Bagaimana memilih bahan pokok? Nah, bahan pokok itu manusia itu memiliki 9 jenis bahan pokok. Yang pertama yaitu beras, gula, garam, kemudian telur, sayur dan buah, minyak goreng, minyak gas, bahan bakar minyak untuk memasak, kemudian susu dan daging, kemudian yang terakhir adalah tepung. Jadi di perencanaan awal pun kita bisa menentukan bumbu dasar nabati dan mineral. Nah, kita lihat skema berikut, terdiri atas 3 bagian yaitu bawang, garam, dan cabai. Untuk bawang itu terdiri atas bawang merah dan bawang putih. Untuk cabai itu ada cabai merah dan cabai hijau. Garam yaitu garam beriodium yang diperlukan untuk makanan masakan. Ada garam-garam lainnya tetapi yang diperlukan dalam masakan yaitu garam beriodium. Berikut ini adalah bumbu dasar hewani. Bumbu dasar hewani dalam skema ini terdiri atas 3 bagian yaitu daging, ikan, dan telur. Daging itu terdiri atas daging sapi atau kerbau, daging kambing atau domba, ayam atau itik, babi, dan lain-lainnya. Kemudian untuk ikan itu terdiri dari air asin, air payau, dan air tawar. Jadi ada ikan-ikan yang tinggal di 3 tempat tersebut. Kemudian untuk telur, yaitu terdiri atas telur itik, puyuh, ayam, dan telur lainnya yang sekiranya bisa digunakan untuk pengolahan makanan yang akan dimodifikasi. Makanan yang dimodifikasi perencanaan lanjutan yaitu mengumpulkan resep makanan nabati dan hewani dengan cara membuat masing-masing memiliki 2 ciri khas. Album resep itu isinya tentang makanan nabati dalam bentuk basah ataupun kering. Nabati yaitu juga basah, makanan kering, dan diolah dalam bentuk makanan basah atau kering. Untuk yang basah biasanya itu merebus, menumis, mengukus. Kemudian untuk basah yang kering itu memanggang, menggoreng, menyangrai, dan mengopen. Sedangkan itu untuk yang nabati, sedangkan untuk yang pengolahan makanan hewani kering, memanggang, itu terdiri dari memanggang, menggoreng, menyangrai, mengoven, memeresto. Sedangkan untuk hewani jenis kering yaitu memanggang, menggoreng, menyangrai, mengoven, dan terakhir adalah
memeresto. Berikutnya adalah perencanaan akhir. Di dalam perencanaan akhir, di mana tahapannya adalah mencoba resep-resep yang ada. Ya, dilakukan dengan percobaan ini sampai bisa. Apabila sudah mencoba melaksanakan atau melakukan pembuatan sesuai dengan resep yang ada sampai dengan bisa, maka selanjutnya mencoba menggabungkan resep satu dengan lainnya yang sesuai dengan modifikasi tahap awal. Dari hasil modifikasi, antar modifikasi juga bisa jadi modifikasi lanjutan, dan begitu seterusnya. Kemudian menyajikan kepada konsumen secara gratis, mulai dari orang serumah, selanjutnya ajak teman dekat dan sahabat. Nah, kemudian tahap akhir memberi makan gratis kepada tamu undangan. Selain itu, mulai dengan harga terjangkau oleh konsumen, kemudian servis konsumen dengan baik, benar, dan sehat, supaya rencana-rencana yang sudah disusun untuk membuat pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dapat berjalan dengan lancar. Berikut adalah penugasan. Tugasnya buat clipping album resep-resep makanan daerah dari Sabang sampai Merauke. Waktu mengerjakan dari minggu sekarang ini sampai dengan bulan November, di minggu pertama untuk dikumpulkan batas waktunya. Cukup lama dikerjakan, asal dikerjakan pasti selesai. Dari Sabang sampai Merauke, dari pulau terujung Sumatera sampai pulau terujung dari Irian, ya, Merauke. Nah, jadi membuat albumnya itu menggunakan binder, ya, dibuat binder, tetapi itu untuk kalian sendiri, hanya Bapak minta dibuatkan videonya dari apa yang sudah kamu buat. Tidak kamu membuat atau membeli buku resep makanan yang paling praktis, ya, itu tidak Bapak harapkan, karena nantinya yang kamu kumpulkan itu akan menjadi bahan percobaanmu. Jadi kalau kamu asal mengliping resep, ya otomatis kamu mengalami kesulitan, terutama dalam harga, ya. Jadi dipilih yang murah meriah, tetapi dari Sabang sampai Merauke. Seperti itu tujuan dari Bapak. Jadi dikumpulkan satu-satu clipping. Apakah bisa di kertas saja? Bisa, silakan saja di kertas, kemudian dijilid. Tapi jilidnya itu kamu beli map sendiri, map yang bisa dilubangi, kertas clippingnya itu dilubangi, kemudian dimasukkan, dikunci di map tersebut. Bisa juga menggunakan map binder. Kalian cukup membeli, terus kamu mencetak. Itu untuk yang dicetak. Tapi kalau misalnya membuat album itu dengan komputer, silakan saja. Bagi yang mampu membuat dengan menggunakan komputer, silakan saja. Tidak ada bedanya, yang penting dikumpul resep makanan itu, tujuannya untuk kalian semua, ya. Bapak hanya menilai saja apa yang kamu sudah kerjakan. Yang terpenting jenis makanan yang dimasukkan di dalam resep yang bisa kamu kerjakan, itu yang paling penting. Sekian perjumpaan kita dalam materi kedua ini. Sampai bertemu lagi dalam materi selanjutnya di minggu depan. Persiapan untuk ulangan atau evaluasi kita di minggu depan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, panjang umur, dan Tuhan memberkati selalu. Sampai jumpa lagi.